Aku lagi kesel nih sama orang. Bete banget sih. Mana ya? Dia jahat sih sama aku. Jahat banget ya. Dibully, dikata-katain di sekolah tadi. Ada yang mau nyelamatin aku juga waktu dibully. Capek. Sebel. Lagian apa sih gunanya dibully? Kan harusnya saling mengasihi. Waduh, tadi kasihan banget ya Kak Samuel. Ada adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Tadi adik-adik ada yang tahu nggak Kak Samuel kenapa? Wah, kayaknya pada nggak tahu. Sama Kak Abel juga nggak tahu nih. Nah, biar kita cari tahu sama-sama, adik-adik harus ikuti ibadah kita hari ini. Oke? Nah, sebelum itu Kak Abel mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Yesus kokoh. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
tahu caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang ngobrol, sama-sama kita naikkan pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap hidup kami ya Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi nih sama Kak Sen. Nah, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Ada yang tahu nggak bulan ini identik dengan hari atau kegiatan atau event apa? Ya benar, hari Valentine atau hari kasih sayang. Nah, tetapi nggak hanya kasih sayang ke teman-teman kita, nggak hanya kasih sayang ke Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi musuh kita. Nah, itu tema untuk Februari ya. Selama 1 bulan ini temanya adalah mengasihi musuhku. Dan untuk minggu ini kita akan belajar mengenai Tuhan Yesus teladanku. Yuk kakak ajak
kita untuk berkata untuk temanya yang minggu ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus teladanku. Oke, nah kakak ingin tanya nih ke kalian. Pernah nggak kalian mengalami peristiwa yang menyakitkan sehingga sulit untuk kamu lupakan? Peristiwa apakah itu? Dan apa perasaan yang kalian alami atau rasakan pada saat itu? Atau kalian pernah mengalami sesuatu? Nah, kalian pernah marah-marahan gak sih sama temen? Atau sama kakak? Atau sama adik? Atau sama orang tua? Kalian pernah marah-marahan gak sih? Gitu. Atau kalian yang dimarahin gitu? Nah, atau kalian jadi korban bullying? Atau kalian yang menjadi pelakunya? Pernah nggak? Nah, kakak ajak kita untuk mendalami satu tokoh, yaitu, ada yang tahu nggak dari gambar ini? Siapa? Ya, benar, Stefanus. Kenapa kok bisa Stefanus nih, Kak? Ya, Stefanus hidup setelah zamannya Tuhan Yesus nih. Nah, ada yang tahu kenapa kok Stefanus tetap mengasihi orang yang telah membiarkan dia atau menghukum mati dia, yaitu apa? Dirajam. Ya, dirajam itu dilempari batu sampai mati. Nah, Stefanus mengalami itu. Teladan apa sih yang patut kita tiru dari Stefanus? Ada yang bisa nebak dari adik-adik di rumah? Sudah pasti luar biasa ya tentang Stefanus itu. Nah, Stefanus ceritanya nih, Stefanus menghadapi mahkamah agama dan menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus di hadapan para ahli agama di Israel. Dan Stefanus juga mengalami aniaya dan berakhir dengan dirajam batu sampai Stefanus mati. Nah, bicara soal iman percaya, tidak sedikit pengikut Kristus seperti kakak dan kalian dicemooh atau dibully. Ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kebenaran yang akan memerdekakan kita. Jadi kita tidak perlu membalas yang melakukan hal jahat bagi diri kita. Nah, jadi kenapa sampai bisa dirajam Stefanus tadi? Ya, benar. Karena dia menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus di mahkamah agama. Nah, sosok yang kedua nih, kita nggak usah capek-capek mempelajari sosok yang kedua atau tokoh yang kedua, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana teladan Tuhan Yesus untuk mengasihi para musuhnya, yaitu pada waktu dia diserahkan ke, ada yang tahu? Pontius Pilatus untuk disalibkan. Ya, itu banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan dan akhirnya dia disalibkan. Apa yang dia katakan di atas kayu salib? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, teladan yang Tuhan Yesus berikan, itulah yang patut kita lakukan, yang patut kita contoh ya. Kakak percaya kalian semua yang ada di rumah menonton video ini, kakak berdoa juga untuk kalian bisa mengasihi musuh-musuh kalian, mengampuni musuh-musuh kalian. Dan jika kalian mengalami sakit hati kepada musuh-musuh kalian, kepada teman atau keluarga atau kakak adik, nah bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan nih untuk merespon cara merespon hati kita untuk mengampuni mereka? Yang pertama, memaafkan. Oke, ini pasti dong harus memaafkan. Di firman Tuhan dikatakan berapa kali memaafkan? 70 kali 7 kali. Ya. Selanjutnya, mengasihi. Jangan lupa dong, habis dimaafkan,
juga dikasihi gitu, entah diajak makan, entah diajak bermain gitu. Selanjutnya mendoakan, jangan lupa Tuhan Yesus juga mendoakan para musuh-musuhnya nih. Itu ya. 3 tips ini kalian bisa pegang, kalian bisa lakukan untuk menghindari rasa sakit hati kepada musuh-musuh kalian. Yang pertama apa? Memaafkan, mengasihi, dan mendoakan. Nah, super kebenaran kita pada hari ini yaitu Tuhan Yesus, teladanku, mengasihi orang yang memusuhiku. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus, teladanku, mengasihi orang yang memusuhiku. Dan untuk super ayat kita pada hari ini dari Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, dari super ayat ini kita dapat belajar tetap ampuni orang-orang yang memusuhi kita sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dari yang sudah kita pelajari, hal apa saja yang kita bisa pelajari dan kita bisa petik nih? Yang pertama, jadikan Yesus Kristus sebagai teladan. Yang kedua, berdoa buat yang memusuhimu. Yang ketiga, kasihi yang memusuhimu dengan tidak membalas. Ingat ya, tidak membalas. Misalnya kalian dipukul oleh teman, ya jangan dibalas. Bilang aja, aku tetap mau berteman dengan kamu walaupun kamu sudah memukulku. Oke? Nah, yang pertama apa tadi? Jadikan Yesus Kristus sebagai teladan. Yang kedua, berdoa buat yang memusuhimu. Yang ketiga, kasihi yang memusuhimu dengan tidak membalas. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan untuk kami dan kami mau belajar untuk setiap hari kami mengasihi musuh-musuh kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kalian lihat kakak lagi kesel ya, lagi sebel ya sama orang ya. Kakak lagi dibully ya. Nah, kita hari ini creative time dulu nih. Nah, kalian bisa minta tolong papa mama di rumah untuk download di link yang ada di deskripsi gambar hati seperti ini ya. Di print ya dalam bentuk kertasnya A4 dan juga nanti ada gambar hati yang ada warna-warninya seperti ini. Contohnya itu ada 4 gambar hati juga di print. Nanti kalian potong gambar hatinya seperti ini contohnya, dan kita akan lanjut creative time. Tapi sebelum itu kakak jelasin dulu kenapa tadi kakak sobekin gambar hati ini. Nah, ibaratnya gambar hati ini adalah hatinya kakak. Saat kakak dibully tadi, kakak sebel nih. Nah, hatinya kakak remuk, hatinya kakak sakit. Nah, kalian ngalamin juga seperti itu nggak ya? Nah, kita harus juga mengingat kesalahan yang pernah kita perbuat dan juga kesalahan yang pernah menimpa kita. Nah, caranya mengingat kesalahan juga nih, dari hasil sobekan yang sudah kalian buat tadi ditempel di kertas yang ini. Oke, pakai lem boleh ya, atau pakai double selotip aja boleh ya. Contohnya seperti ini. Oke, ditempel sampai gambar hatinya yang di kertas A4 tadi tertutupi oleh
robekan-robekan kertas hati yang sudah kalian robek tadi itu ya. Ini kakak langsung tempel aja tapi tidak ngerata ya, biar kalian juga mengerti gambarannya seperti apa. Tinggal nanti kalian waktu mengikuti creative time-nya kalian boleh ratain kertas-kertas yang sudah disobek di dalam gambar hatinya. Nah, filosofinya apa sih? Atau nilai-nilai apa yang kita bisa ambil dari creative time kali ini? Nah, saat kita memasangkan kembali kertas yang sudah robek di dalam kertas hati yang sudah yang masih utuh seperti ini, nah ibaratnya Tuhan sedang membalut luka kita. Tuhan sedang membenarkan hati kita supaya hati kita pulih kembali. Ya, memang masih ada namanya bekas luka, seperti kalian kalau jatuh naik sepeda gitu, atau kalian jatuh saat main lari-larian atau apa ya gitu ya. Nah, memang masih ada luka dan masih ada celah, tetapi luka dan celah itu Tuhan sudah ampuni dan sudah balut dan sudah mengobatinya. Nah, kata yang tepat tuh, mengobati luka di hatinya kalian, di hatinya kakak juga. Nah, nanti contohnya seperti ini nih ya, yang bolong-bolong kalian bisa ditambal lagi sama kertas-kertas yang sudah kalian tadi robek-robekin ya. Nah, nanti untuk gambar hatinya bebas, kalian mau kreatif seperti apa untuk mengisi gambar hati yang kosong, dan juga alat bahannya boleh dari kertas yang ini juga boleh, dari kertas lipat juga boleh, dan jangan lupa lem. Oke. Sekian creative time kali ini. Jangan lupa kita akan mengikuti pujian penyembahan. Siapkan hati dan pikiran kalian ya untuk bertemu dengan Tuhan. God bless you. Nah, sekarang Kak Abel mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama untuk memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer maupun scan QR yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelum itu, Kak Abel mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat setiap kami ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Engkau yang memberkati setiap kami yang akan memberi, biar apa yang kami beri hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Abel mau kasih tahu nih, untuk minggu depan Rocky Online akan ada seperti biasa jam 7 pagi. Untuk adik-adik yang ada di Bandung dan mau ikutan Rocky secara onsite, adik-adik bisa datang pukul 10.30 di Gedung Landmark Braga lantai 3, Jalan Braga nomor 129. Jangan lupa juga follow Instagram Rocky di @rockystargeneration.bdg. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita minggu ini, kita bisa belajar kalau misalkan suatu saat nanti kita bisa mengalami hal yang kurang mengenakan atau kita disakitin nih sama teman kita. Nah, adik-adik harus ingat, respon kita harus sama seperti Tuhan kita dan seperti Stefanus, yaitu mengasihi dan mengampuni. Jadi adik-adik, ingat ya, 3 poin yang kita pelajari hari ini adalah menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai teladan. Yang kedua, mendoakan musuh kita. Dan yang ketiga, mengasihi dengan cara tidak membalas. Nah adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Happy Sunday and God bless you.